Perusahaan raksasa kecerdasan buatan OpenAI merilis pembaruan yang menggemparkan. Sebuah perangkat lunak yang dilengkapi dengan fitur AI akan diluncurkan besok. Ini pasti akan mengubah dunia, mendorong manusia untuk memulai era baru zaman AI. Sudahlah. Aku lihat kamu bukan menyalahkan Zhang Fen yang tidak tahu batas. Kamu ini jelas-jelas cemburu. Dia cuma penipu. Cemburu apa lagi? Dulu aku dekat dengan Xiao Shuai. Tidak pernah melihatmu seperti ini. Kalian berdua jelas-jelas pasangan suami istri, hanya namanya saja. Orang lain tidak tahu. Tapi aku tahu. Akuilah Kak Xin. Kamu pada kusir kecil ini jelas-jelas sudah jatuh hati. Aku tidak. Istri. Kamu bukannya pergi ke kamar pengantin. Kak Akiao, walaupun aku tidak bisa menembak, tapi aku bisa menahan tembakan. Kamu berani bicara kotor padaku. Awas aku robek mulutmu. Kamu kenapa di sini? Di mana istri kedua kamu? Sudah kusirangkan. Kalau aku menolak, tidak menjalani prosesnya. Kalau ada orang yang curiga, bagaimana? Kamu cukup pintar. Lagi pula hatiku hanya ada kamu. Selama kamu ada, aku tidak akan berbuat macam-macam. Jangan banyak bicara manis di sini. Walaupun kamu di pesta pernikahan berhasil membuka peti naga, sementara berhasil mengelabui Han Zhenting. Tapi, selama kamu belum secara resmi mengambil alih urusan militer, Han Zhenting pasti tidak akan tinggal diam. Ya? Berdasarkan pemahamanku tentang Han Zhenting, dia adalah orang yang pasti membalas dendam. Lalu bagaimana? Kamu berjanji akan melindungiku. Dan sebelumnya sang panglima muda selalu sibuk dengan urusan militer, berperang di luar, dan jarang berkenalan dengan para bangsawan dan tokoh terkemuka di Haicheng. Kedepannya di Haicheng, kamu mungkin akan menghadapi banyak masalah. Tenang saja kalian berdua. Aku sudah memikirkannya. Ulang tahun Bai Luemen sebentar lagi. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Mengadakan lelang. Itu ide yang bagus. Aku berpikir seperti ini. Pertama, bisa mengumpulkan dana militer. Kedua, bisa memanfaatkan tempatku secara resmi memperkenalkan sang panglima muda pada para tokoh terkemuka di Haicheng, agar tidak ada yang tidak tahu diri. Lagi-lagi membuat masalah untuk kita. Baiklah. Ulang tahun Bai Luemen. Kedengarannya, ini juga merupakan situasi yang baik tanpa perlu berperang. Bai Luemenku memiliki koneksi dengan para bangsawan, hingga ke kalangan bawah. Kali ini, tenang saja. Maksudmu, kamu akan mengundang semua para bangsawan dan tokoh terkemuka di Haicheng? Tentu saja, karena kita perlu mengumpulkan dana militer. Well, harus diambil dari domba yang paling gemuk. Jika kamu menyebarkan kabar ini, siapa yang berani datang? Di seluruh kota Hai, siapa yang berani tidak menghormati Xia Akiao? Tenang saja, kami ada di sini. Pasti akan memastikanmu bisa mengambil alih urusan militer dengan lancar. Baik. Balemun memang tidak mengecewakan, sungguh megah. Wah, siapa yang tidak punya mata ini? Bukan supir mobil kita ini. Sial, sepertinya bertemu kenalan lama tuannya. Kamu tidak menarik mobil dengan baik, kenapa datang ke sini? Saya juga datang untuk merayakan ulang tahun Balemun. Seperti kamu yang rendah ini. Bisa datang ke ulang tahun Balemun. Tahukah kamu ulang tahun Balemun ini? Tampaknya mengadakan lelang. Padahal adalah jebakan yang dibuat Akiao untuk komandan muda. Saya tentu tahu. Tahu kenapa tidak cepat pergi. Tahukah kamu siapa komandan muda itu? Anak muda kita. Juga berusaha keras. Baru bisa mendapatkan undangan ini. Hei Zhang Fen. Tidak ada dua kaun. Berani datang ke lelang. Takut membuat orang lain tertawa terbahak-bahak. Saya sebenarnya tidak ingin, tapi Xia Akiao mengundang. Saya sungguh tidak bisa menolak. Kamu dengar dia bilang tidak. Akiao mengundangnya. Zhang Fen, apakah kamu salah minum obat? Berkelahi Zhang Fen. Siapa itu Akiao? Di kota Zhang, kamu berani menyebut namanya langsung. Kamu di rumah kita, makan selama lebih dari 20 tahun. Berat badanmu berapa aku tidak tahu. Hari ini di Balemun, kamu mungkin tidak bisa masuk. Kalian berdua banyak bicara. Apa yang kau katakan? Pergi sana. Kau berani mendorongku. Pukul sampai mati. Siapa yang berani?
Ternyata Kakak Feng. Angin apa yang membawa Anda kemari? Berani sekali Sanhu, berkurang ajar pada tamu penting Kakak Akiao. Tamu penting. Dia cuma tukang tarik di bengkel kami. Orang tukang tarik. Bagaimana mungkin? Tamu penting Kakak Akiao. Jangan kau salah orang. Kurang ajar. Sanhu, kau mengandalkan uang recehmu. Akhir-akhir ini semakin berani saja. Aku peringatkan kau. Kalau kau masih berani bicara sembarangan, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Kakak Akiao sudah menunggu Anda lama. Silakan masuk. Tempat ini bagus sekali. Lelang akan segera dimulai. Aku akan beritahu Kakak Akio. Anda sudah datang, silakan tunggu sebentar. Baik, Anda sibuk. Anak ini ganti baju. Kelihatannya lumayan. Aku bilang bagaimana dia bisa masuk. Balemon. Ternyata mengandalkan penampilan. Merayu Kakak Feng. Tuan muda. Kurasa Zhang Fen sekarang sudah berbeda. Sepertinya kita tidak boleh menyakitinya. Seorang yang mengandalkan wanita. Pria hidung belang. Membuatku malu di luar Balemon. Maafkan dia. Tidak mungkin. Apa peduliku, hari ini adalah perayaan besar. Bukan orang kaya ya pasti bangsawan. Menjalin hubungan dengannya selalu baik, ayo pergi. Tuan. Kalian semua terlalu memandang tinggi. Orang rendahan macam dia. Dia hanya mengandalkan sedikit ketampanannya. Menggoda Nyonya Feng. Baru bisa menyelinap masuk. Begitu ya? Apa katamu? Orang ini sama sekali bukan bangsawan terpandang atau kaya raya. Dia hanyalah seorang kusir kecil di perusahaan kereta San Seorang kusir biasa. Benar-benar kusir. Jadi dia benar-benar kusirmu? Tidak salah. Dia. Dulu kami menampungnya di depan pintu perusahaan kereta. Sebagai seorang pengemis. Dia minum air ki dari rumah kami selama 20 tahun. Kaki busuk yang tumbuh dewasa. Apa-apaan kusir sialan ini? Berani-beraninya mengincar tempat tinggi di ballroom. Persending dangannya dalam satu meja. Sungguh memalukan. Aku bilang padamu, perayaan ballroom hari ini adalah untukku. Zhang Fen. Sepertinya kau benar-benar salah minum obat. Daripada begitu, pulang dan cuci muka lalu tidur saja. Di dalam mimpi, masih bisa membuatmu merasakan menjadi seorang komandan muda. Sanhu, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika perayaan ini benar-benar untukku, hari ini kau yang jadi kusir. Mengantarku pulang, berani tidak? Apa yang harus ditakutkan? Sejauh yang aku tahu, perayaan hari ini adalah Kakak Akiao yang sengaja memperkenalkan sang komandan muda. Elit-elit Taicheng yang khusus diundang. Tunggu sampai komandan muda datang. Aku lihat bagaimana kamu berpura-pura di sini. Perayaan ulang tahun Bailumen. Selamat datang atas kehadiran kalian semua. Acara lelang perayaan dimulai sekarang. Barang lelang pertama. Lukisan dari dinasti Sui oleh San Ziqian. Gambar wisata musim semi. Harga awal 2 juta emas. Harta karun dinasti Sui. Jika itu asli, maka malam ini, aku benar-benar terkesima. Konon gambar wisata musim semi ini keluar dari istana saat perang. Tak disangka ada di Bailumen. Kamu tahu tidak, lukisan ini tidak hanya mahal karena sangat mirip dengan aslinya, tapi yang lebih berharga ada di sudut kanan atas. Tulisan tangan Kaisar Huizong. Meskipun aku tidak mengerti koleksi, tapi kami bisa membedakan yang asli dan palsu. Jika itu asli, harga 2 juta. Balik modal pasti untung. Barang palsu. Ternyata dihargai 1 miliar. Barang palsu bisa dikenali oleh dengan harga setinggi itu. Apakah ada rahasia di dalam lukisan ini? 2.500.000. Zhang Fen. Kamu di sini sok gaya. Makan minum gratis. Tapi lelang ini adalah pertarungan uang sungguhan. Kamu membuatku di luar pintu Bailumen. Aku akan membuatmu memalukan sampai ke seluruh Haicheng. Sanhu, oh Sanhu. Apapun yang pernah dilakukan Zhang Fen, yang kamu bully sampai seperti apa, hari ini bertemu denganku, kamu benar-benar menendang besi. 2.500.000. Ada yang lebih tinggi. 3 juta. Apa ini? Persing dengan Tuan Muda.
3,5 juta. Bajingan, tahu nggak apa itu lelang? Ini bukan asal teriak. Nggak punya uang sok kaya. Aku kasih tahu. Tahu nggak kalau asal nawar? Nanti nggak bisa bayar. Apa akibatnya? Iya nih, supir aja. Kurasa dia sengaja bikin ribut. Betul, Hei, kilarkan dia. Tunggu dulu tuan. Hari ini yang duduk di sini. Semua orang penting di Haicheng. Setiap orang pasti punya undangan. Dia mana mungkin punya 1 juta. 1 juta. Lukisan ini pasti aku yang dapat. Pokoknya lelang kali ini. Hasil akhirnya masuk ke kantongku. Peras dia sampai 1 juta. Cukup deh. 1 juta sekali. Deal. Selamat Tuan San. Mendapat lukisan musim semi ini. Selamat ya. Zhang Fan. Aku nggak peduli di mana kamu dapat uang. Tapi bandingin kekayaan sama tuan muda. Kamu belum level. Tuan San memang hebat. Selamat Tuan San. Dapat harta berharga. Kamu memang bodoh dan kaya. Bayar 1 juta buat barang, bisa seneng gitu. Kurasa kamu cuma iri. Anggap saja anggur itu asam. Hanya dengan mengandalkanmu. Berani sekali kau berbicara tentang penilaian barang antik denganku. Bahkan kau tidak layak. Benda ini adalah milik Kak Kiao. Sengaja dicari untuk dilelang. Meski Kak Kiao memiliki kekuasaan dan pengaruh besar, tapi sepertinya dia tak punya nyali sebesar itu untuk mempermainkan tuan muda dengan barang palsu. Setiap orang bisa saja salah dalam menilai. Namun lukisan pemandangan musim semi ini memang benar-benar asli tanpa diragukan. Sang Fan, aku memberitahumu. Berani-beraninya di wilayah Bailemen mengatakan lukisan ini palsu. Itu sama saja dengan menampar muka Kak Kiao. Benar, Tuan. Jika kau bilang lukisan ini palsu, setidaknya kau harus menunjukkan bukti. Kalau tidak, hari ini, Bailemen kami akan membuatmu menelan ludah sendiri. Pak Tuagu sudah datang. Baiklah aku. Lukisan pemandangan musim semi ini telah kuperhatikan lama. Masih belum berani menyimpulkan apakah asli atau palsu. Pemuda seusiamu, bagaimana mungkin bisa memiliki penglihatan sehebat itu? Betul juga. Semuanya, tenanglah sejenak. Pak Tuagu telah bertahun-tahun menilai barang antik. Pasti tidak akan salah dalam melihat. Kalau begitu kita persilakan untuk melihat lebih jeli lagi. Gaya sapuan kuas Tuan San begitu lancar. Lukisan ini, meski meniru esensinya, namun goresannya berbeda dengan gaya lukisan Tuan San yang biasanya sangat khas. Memang asli tanpa keraguan. Ini palsu. Pak Tuagu sudah mengatakan bahwa ini palsu. Mana mungkin. Tuan Muda, lukisan ini sebenarnya kami siapkan untuk diberikan kepada sang jenderal muda. Sekarang bagaimana? Pemuda, masih muda. Sudah begitu jeli. Di masa depan pasti akan sangat berprestasi. Tidak berani sama sekali. Mana mungkin saya punya penglihatan yang tajam. Ini semua karena ayah saya, yang sangat membantu saya. Bahkan guruku butuh waktu untuk mempertimbangkan. Namun Sang Fan bisa dengan melihat dari jauh, membedakan keaslian lukisan ini. Benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Sanhu ini, membeli barang palsu dengan harga selangit. Sungguh menjadi orang bodoh yang rugi besar. Sang Fan, kamu sudah tahu kalau ini palsu kan? Kamu sengaja menaikkan harganya. Hanya demi diriku kan? Apa kamu benar-benar mengira semua orang seperti kamu punya pikiran sejahat itu? Pemuda, apa maksudmu mengatakan hal ini? Meskipun lukisan ini bukan asli, tapi ini adalah replika dari seorang master dari era Ming dan Dibuat Qing. oleh Sang Duan. Masih bisa dianggap sebagai antik yang asli. Nilainya juga lebih dari 1 miliar. Apa? 1 miliar? Anak muda. Berarti kamu baru saja menghancurkan 1 miliar kan? Enyah kau. Sang Fan, jangan bicara sembarangan di sini. Hari ini kamu sudah berkali-kali mempermainkan aku. Apakah kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Kalau benar seperti yang dia katakan, lukisan ini bernilai 1 miliar. Kenapa tadi gitu mudah melepaskannya? Menurutku, dia hanya penipu ulung. Mengada-ada saja. Pemuda. Selama puluhan tahun aku mempelajari barang antik.
Mana mungkin aku salah menilai. Saya menyarankan Anda sebaiknya keluarkan buktinya. Kalau tidak hari ini, Bailemen dan saya akan Anda singgung habis-habisan. Anda ini mungkin masuk berdiri, keluar terbaring. Mau bukti ya? Pinjam 7 lagu Sanshao dulu. Anda mau apa? Saya. Bukan mau bukti tadi. Ini buktinya. Sudah diketahui umum. Zaman Sui Tang teknik pembuatan kertas belum ditemukan. Pelukis kuno melukis pakai sutera atau rami liar. Lukisan ini meskipun ditempel di sutera, tapi lukisannya diukir di kertas. Iya benar-benar. Ini memang kertas Sang tak diragukan lagi. Saya bilang lukisan ini bernilai 1 miliar, bukan omong kosong. Gak cuma kertas Zhang ini dari zaman Song, dan juga ada catatan kecil Zhang Duan di sini. Iya benar. Ini karya asli Zhang Duan. Yang master. Dia malah bikin kita berputar-putar. Kita rugi 1 miliar. Orang kaya baru yang nggak ngerti barang. 1 miliar hancur begitu saja. Ya, benar-benar pemboros. Zhang Fan dasar Beijinggan. Ganti lukisan saya. Lukisan ini Anda sendiri yang hancurkan. Ada hubungannya sama saya apa? Kalau bukan karena Anda, hari ini terus-terusan bohong sama saya. Bikin saya malu. Mana mungkin saya kayak gini. Ngasih tahu ya. Saudara-saudara di bengkel saya. Ada di Selura Haicheng. Kalau bukan aku. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Coba saja. Hanya sebuah lukisan. Aku yang ganti. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Coba saja. Hanya sebuah lukisan. Aku yang ganti. Bukan ini putri dari asosiasi pelayaran. Istri kedua yang baru dinikahi oleh Panglima Jiang Muda. Xinyu. Hanya sebuah lukisan. Hanya beberapa juta. Aku masih bisa menggantinya. Mengapa harus marah pada sampah seperti ini? Putri dari asosiasi pelayaran menghabiskan banyak uang untuk seorang kusir kecil. Baru saja masuk ke rumah Panglima Muda sebagai istri kedua. Langsung memelihara pria muda. Tidak apa dia bisa mengatasinya. Nona Zhang. Di belakang Panglima Muda. Bersama seorang kusir kecil. Bermain api. Kamu benar-benar berani. Kurang ajar. Buka matamu lebar-lebar. Yang berdiri di depanmu adalah Panglima Muda. Kami semua tahu. Zhang Fen ini hanya kusir kecilmu. Berani menyemakan diri dengan Panglima Muda. Nona Jiang. Apakah kamu sedikit melindungi kekasih kecilmu? Di sini untuk menutupinya. Kamu, Tangguh Panglima Muda, Dat Ang Sendiri akan membina pasangan anjing ini. Seorang penipu. Seorang pelacur. Datang. Ikat mereka. Serahkan pada Panglima Muda. Kurang ajar. Akiao Jie. Bukannya kamu bilang dia bisa tahan. Kayaknya Akiao Jie benar-benar gak tega. Biarkan Xiao Shuai menderita. Kamu ini mulut besar. Siapa yang berani mati? Berani berbuat onar di wilayah Xiao Xiao. Akiao Jie dia itu. Dia bukan cuma merusak harta karun yang kamu lelang. Dia juga main sama istri Xiao Shuai. Berbuat mesum di Bailemen. Sekarang juga kamu perintahkan untuk membunuhnya. Untuk membalas dendam Xiao Shuai. Kamu ini apa? Berani membalas dendam Xiao Shuai. Gak lihat diri sendiri. Seperti apa kamu ini? Nggak heran. Nggak heran Feng Jie hari ini membawa sampah ini ke Bailemen. Awalnya aku kira Feng Jie yang main sama dia. Sekarang baru ketahuan. Yang main sama dia itu kamu ya. Berani sekali. Kamu benar. Aku malah pengen main sama dia. Tapi dia nggak mau. Aku juga bingung. Mungkin San Shao bisa bantu aku. Xiaoji. Kalau kamu kesepian, aku ini jodoh kamu. Yang otaknya ada di bawah. Barang, kamu berani mukul aku. Kalau bukan takut kotor. Wilayah Bailemenku. Aku bukan kuma. Berani mukul kamu. Aku juga berani bunuh kamu. S.I. Manis. Kemarin masih berteriak di ranjangku. Kok sekarang nggak kenal lagi? Kamu ngomong sembarangan. Berani fitnah.
Sanhu ini benar-benar tidak tahu malu. Kemarin malam, stroberi yang aku tinggalkan di dadamu, seharusnya belum hilangkan. Ada atau tidak? Kamu lepaskan bajumu. Kita semua lihat. Pasti akan tahu. Kakak Akiao ini benar-benar tidak pilih-pilih. Bahkan anak pemilik bengkel. Dia berani juga. Kakak Chiao, apa yang dikatakan Tuan San itu benar. Kamu membuatku tidak bisa turun panggung. Hari ini aku juga akan membuat nama baikmu hancur. Aku si Akiao ini berjalan lurus duduk tegak. Tidak tahan difitnah oleh orang hina. Aku tidak ada hubungan dengan yang berkeluarga San. Ini buktinya. Kakak Akiao jangan. Dia siapa? Pantas membuatmu membuktikan diri. Sanhu. Kamu ini benar-benar otak di bawah. Barang kotor yang ada di kepala. Di sini tidak menyambutmu. Sang Fen, kamu masih berpura-pura di sini. Nanti ketika benar-benar, komandan muda dan istrinya datang ke sini. Kamu dan kalian semua akan hancur. Apa-apaan ini? Berani menggunakan nama komandan muda. Istri komandan muda, si brengsek ini. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi guru muda, juga membuat keributan di sini. Dan istri kedua ini, dia mengancam membuat komandan muda ditanduk. Kamu harus urus ini. Aku, bukan kamu. Kamu ini ngapain? Barusan kamu bilang. Dia. Berani. Berani tidak hormat pada Panglima Muda. Lenganmu ini aku ambil. Biaya pengobatan akan ditanggung oleh kediaman Panglima. Pergi sana. Dia benar-benar Panglima Muda. Panglima Muda masa lalu menikah dengan putri asosiasi pelayaran. Jiangxinya saat pernikahan besar. Aku melihatnya langsung. Itu dia. Dia yang membuka peti naga 8 diagram. Mana mungkin palsu. Siapa wanita itu? Jangan-jangan kekasih lain Panglima Muda. Terlihat agak familiar. Perayaan Bailumen, Ketua Geng Kapak Lezatian datang sendiri. Aku mewakili Panglima Muda. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, Ketua Geng Kapak selama ini menyamar sebagai pria. Kecantikannya tidak kalah dengan 3 lainnya. Terima kasih perhatian Kakak Akiao hari ini dengan perayaan Bailumen untuk membuat semua orang mengenal. Nanti siapa yang tidak tahu berani lancang pada Panglima Muda, kediaman Panglima. Asosiasi pelayaran, Bailumen, Geng Kapak tidak akan memaafkan. Menghadap Panglima Muda. Tidak usah banyak basa-basi. Saat ini bajak laut Jepang merajalela sedang bersiap menyerang Haicheng, mengadakan lelang untuk melawan musuh. Harap semua bisa memberikan dana dan tenaga. Aku akan memberikan dana. Baik-baik, pasti-pasti. Lanjutkan lelang. Panglima Muda sampah. Sang Fen, kamu hari ini menghina aku sampai begini. Aku akan datang suatu hari akan membuatmu menyesal. Sanhu. Siapa itu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jenderal Han. Lapor Jenderal. Di pernikahan terakhir, Sang Fen membuka peti naga, membuktikan identitasnya. Tapi dia lupa. Dari kecil dia diadopsi oleh bengkel kereta. Di Haicheng ada yang mengenalnya. Letnan adalah kusir kereta. Zhang Fan yang menipu. Orang ini adalah saksi terhadap Jenderal Han. Bagaimana mungkin Sang Fen adalah letnan? Dia adalah penipu. Tenang saja, aku pasti akan membongkar identitas palsunya. Benarkah? Apa yang kukatakan benar? Semuanya benar. Ada buktinya. Tidak ada Zhang Fan. Ada tahi lalat. Baik. Sang Fen, kamu pasti mati. Wakil Su, kerja bagus. Yendro Han, di pernikahan terakhir, Sang Fen si penipu, berani menghina Anda. Kapan kita bertindak? Jangan buru-buru. Dia mengambil urusan militer Haicheng. Pasti akan merekrut Geng Kapak. Leis Hatian dari Geng Kapak. Bukan lawan yang mudah. Aku dengar. Dia berkata yang bisa mengalahkannya akan mendapatkan Geng Kapak. Merekrut Geng Kapak. Aku pasti berhasil. Pada saat itu,
Aku akan melakukannya di depan seluruh Haicheng. Membunuhnya. Membina ayam untuk menekat negeri monyet. Turnamen bela diri. Baru-baru ini markas besar dan Han Zenting. Sekro bersama menjarkan parent penggempanan kepada geng kapak, ketua geng kapak Lezhatian. Dan bahkan mengancam, hanya akan menerima pengampunan dari pemenang. Turnamen bela diri aku. Enggak, aku cuma bisa pura-pura. Kalau benar-benar ikut, bisa babak belur nih. Bangun. Komandan sedang melawan penjajah di luar. Sekarang ini sang putra mahkota sedang bersaing dengan Han Zenting hanya dengan mengampuni geng kapak. Turnamen bela diri. Kamu harus ikut mau tidak mau. Udah Kak Sin. Dia cuma orang yang setiap hari sibuk mengetuk-ngetuk pada lempengan besi itu. Ngapain kamu maksa dia? Iya juga. Apalagi dia bukan putra mahkota yang asli. Badannya kecil begini. Bahkan kusir tentara kita bisa mencabik-cabik dia jadi dua. Lezhatian ini bikin masalah. Memang agak sulit. Ternyata dia palsu. Siapa? Jangan sakiti orang. Kamu putra mahkota palsu. Di seluruh Haicheng. Hanya aku dan Kak Kiao yang tahu. Sekarang dia sudah dengar. Tentu saja dia tidak bisa hidup. Jangan. Masalah bisa diselesaikan dengan baik. Lagi pula, Percaya tidak percaya. Kalau hari ini aku membiarkannya hidup sebelum turnamen bela diri. Han Zenting dan Lezhatian akan bertindak. Anda besok akan mengambil nyawamu. Aku punya cara untuk turnamen bela diri ini. Apa mungkin kau begitu baik hati membantuku? Bukan kamu yang aku bantu. Dulu, aku masuk ke rumah gubernur menjadi selir bukan karena kemuliaan keluarga gubernur. Apalagi karena status sang jenderal muda. Aku Jiang Xinyu menikah dengan orang yang bernama Zhang Fan. Suami istri satu hati. Jika dia dalam kesulitan sudah sepantasnya aku membantu. lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku? Dulu, saat aku belajar di luar negeri, aku pernah melihat langsung pelatihan militer modern dari negara asing. Mulai hari ini, aku akan menjadi pelatihmu. Baik. Maka kita berdua suami istri bersatu tidak terkalahkan. Ternyata orang harus pakai baju yang tepat. Si pengemudi becak ini berganti pakaian begini. Kearomanannya meledak-ledak. Aku benar-benar agak tergoda melihatnya. Pakaian ini, aku meminta seseorang membelinya dari luar negeri. Harganya mahal. Kak Chiao boleh saja tergoda. TAPI ingat, dia adalah pria milikku. Kalau dia milikmu, kenapa? Apa kabar? Bantu aku lihat. 10 tembakan. Apakah semua usaha kita benar-benar akan sia-sia? Menjadi percuma hanya gara-gara satu kesalahan kecil? Tunggu sebentar. Papan besi buruk itu milikmu. Kalau dipukul-pukul sedikit, pasti bisa mengenai sasaran. Bohong besar. Selesai. Aku coba lagi. Gimana kali ini? 10 poin sempurna. Bagaimana kau bisa melakukannya? Akurasi tembakannya dan penargetan saling terkait. Dan hanya ada dua faktor yang mempengaruhi target. Salah satunya adalah kelembaban udara, yang lainnya adalah arah angin. Itu benar. Angin kencang bikin lintasan peluru menyimpang dari titik penargetan asli. Jadi penembak saat membidik sasaran perlu didasarkan pada kecepatan angin, menyesuaikan titik penargetan, melakukan apa yang disebut kompensasi crosswind. Benar. Kelembaban udara itu mempengaruhi posisi yang dituju. Apa artinya? Akiao kakak, kau tidak mengerti. Kelembaban udara mempengaruhi kepadatan atmosfer. Kelembaban yang lebih tinggi, semakin rendah kepadatan, semakin kecil hulu ledak jatuh. Bagaimana kau melakukannya? Seorang penembak yang sangat baik dapat secara akurat menentukan arah angin, gaya udara, dan kelembaban udara. Meskipun aku bukan penembak yang baik, namun aku punya itu.
Saya melewatinya, menempatkan posisi dan target saya, membangun sebuah model. Program AI saya akan membantu saya menganalisis arah angin secara akurat, kecepatan angin dan kelembaban udara. Katakan tempat terbaik untuk membidik. Benda ini, apakah Anda benar-benar mengatakan Tuhan? Jangan percaya, coba. Dengarkan suara di dalam headphone saya. 16 km per jam angin barat. Kelembaban udara 35%. Poin penargetan yang disarankan telah diproyeksikan. Bahkan menargetkan saya. Ini adalah hal yang paling sederhana, hanya pencitraan termal. Coba tembak. Sepuluh cincin. Ternyata menjadi 10 cincin. Jangan lupa, aku programmer. Modifikasi perangkat kecil ini buatku. Hebat. Pasti kita menang. Ayo, aku lanjut bantu latihan fisikmu. Ayo. Bawa ini, pasti bisa bantu. Jangan lihat, orangnya udah kabur. Sok keras kepala. Akui saja, kamu udah jatuh cinta sama tukang becak ini. Jangan ngomong sembarangan. Aku hancurin balemunmu. Oke Shinji. Kalau kamu beneran nggak tertarik, aku nggak sungkan loh. Kita cuma suami istri di atas kertas. Komandan Zeang yang besarkan aku. Beliau sangat baik padaku. Aku udah janji sama dia. Aku bakal bantu kamu ambil alih tugas militer. Pasti tepati janjiku. Setelah aku balik ke Haicheng dan ambil alih tugas militer, kita Cerai aja. Xiao Shuai dan Qin Kesin sangat mesra. Sekarang Xiao Shuai hilang entah hidup atau mati. Qin Kesin cuma bisa lihat barang-barangnya buat mengenang. Kayaknya dia beneran cinta banget sama Xiao Shuai. Kamu datang. Xin Jie, jangan terlalu sedih. Aku tahu Xiao Shuai hilang, tidak diketahui keberadaannya. Tapi, karena Qiao Jie selalu bantu cari. Jangan khawatir. Ikut campur. Sudah beberapa hari latihan. Tenang aja, aku janji bantu kamu balas dendam buat Xiao Shuai. Aku pasti tepati janjiku. Kamu terluka. Gak apa-apa latihan. Xin Jie, kalau komandan mati, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Tutup mulutmu yang sial itu. Qin Kesin, kalau kamu bukan istri komandan, bagaimanapun juga, aku akan membuatmu jadi milikku. Sayangnya, Kusir kecil, setelah bekerja keras beberapa hari ini aku akan merawatmu dengan baik. Xiao Qiao, kamu ngapain di sini? Tentu saja mau bicara dengan komandan. Percakapan pribadi, Xia Qiao. Tapi aku peringatkan kamu, akulah istri kedua. Berhentilah sampai di sini. Turnamen bela diri sudah dekat. Yang harus berhenti adalah kalian. Wah, malam yang panjang dan sepi. Apakah kalian memikirkan hal yang sama denganku? Wah, malam yang panjang dan sepi.
Apakah kalian berdua memikirkan hal yang sama denganku? Besok adalah hari turnamen bela diri. Cepatlah kalian tidur. Jangan ganggu istirahat komandan. Dia bukan komandan yang sebenarnya. Berlagak seperti istri resmi. Benar? Karena kita menyukai pria yang sama. Mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Kalian semua ada di sini untuk apa? Tentu saja melihatmu bekerja keras beberapa hari ini. Datang untuk merawatmu. Komandan, Kakak Akiao, kamu kenapa? sudah bilang mau merawatmu. Kenapa? Tidak senang. Xiao Chiao, di hadapanku, Mirif Prayaku, terlalu keterlaluan. Aku di sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa sangka? Aku seorang programmer biasa. Bisa membuat 3 wanita cantik. Itu, semua orang tenang. Setelah aku setuju untuk berpura-pura menjadi komandan, berusaha keras itu wajar. Benar? Dia cuma penipu. Kalian satu adalah istri komandan. Satu lagi adalah selir kedua komandan. Tidak perlu terus-terusan. Bilang dia adalah pria kalian. Adalah komandan. Dan aku mau kusir ini. Menjadi priaku, aku pasti dapatkan. Aku menikah bukan dengan komandan, tapi dengan kusir ini. Jangan ada yang merebutnya dariku. Besok adalah turnamen bela diri. Kalian benar-benar kacau. Tapi Kak Sin, jangan-jangan kamu juga tertarik dengan kusir ini. Dan mencari alasan untuk menjauhkan kami. Omong kosong. Semua orang sudah bekerja keras. Mari minum bersama. Komandan, minum punyaku. Suka minum ya? Minum sampai puas. Minum. Minum satu. Dia suamiku. Satu-satu. Ayo. Haha, mari minum bersama. Mari minum satu. Dia suamiku. Istri. Aku sangat merindukanmu. Apa yang aku harapkan, sial? Apakah aku benar-benar tertarik padanya? Meskipun kamu sedikit pintar, kemarin bisa membuka peti naga. Tapi hari ini, pertunjukan perang sungguhan. Lihat bagaimana kau menghadapinya. Apa yang tidak berani? Han Senting Hang Kefen, kalian berdua ingin merekrut gang kapak saya. Saya tahu, saya Les Hatian bukan orang yang tidak tahu situasi. Hari ini, diadakan turnamen pertarungan. Pemenang adalah raja. Siapa yang menang? Saya Les Hatian akan menerima perekrutan saya. Pertandingan dibagi menjadi 2 ronde. Ronde pertama, uji kemampuan fisik. Ronde kedua, uji kemampuan menembak. Menembak bisa curang pakai AI. Ini, ilmu bela diri ini, saya mana bisa. Bagaimana di ranjang bisa? Turun dari ranjang tidak bisa. Kemarin malam tidak terjadi apa-apa. Tenang saja, saya sudah atur. Pergi. Serang saja. Bunuh si sampah ini. Ya. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Kemarin malam terlalu kacau. Jangan-jangan mereka manfaatkan kesempatan untuk mengerjai saya. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Pukul dia. Kayaknya dia yang pukul saya. Qin Kesin dan Jiang Xinyu. Jangan-jangan karena masalah Xia Qiao mau manfaatkan kesempatan untuk menghajar saya. Komandan muda, hati-hati.
Saya tahu Han Zenting akan mengirimmu untuk menghadapi komandan muda. Dan tahu ibumu sedang sakit parah. Ini sedikit bantuan. Kau ingin saya main mata? Jenderal muda adalah sosok yang mulia. Kau pikir ribuan prajurit di kediamanku akan membiarkanmu begitu saja? Jenderal muda mengambil alih urusan militer Hai Cheng adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Terima uang ini. Tidak hanya menyelamatkan nyawa ibumu, tapi juga masa depanmu sendiri. Baik, aku setuju. Benar-benar uang bisa membeli segalanya. Ayo sekali lagi. Aku menyerah. Bagaimana mungkin? Ronde pertama. Jenderal muda Zhang Kefen menang. Zhang Xian Yu, Pasty Cao Yang berdua kurang. Oh, apa yang kau bicarakan? Nonaku tidak mengerti. Jenderal Han, tenanglah. Kali ini kita anggap Zhang Kefen menang, tapi berani bermain curang. Di depan mataku, itu sama sekali tidak mungkin. Pertandingan selanjutnya, lomba menembak. Aku sendiri yang akan turun. Melawan jenderal muda. Palsu. Sungguhan. Berani tidak bertanding. Bagaimana jenderal muda? Berani? Tentu saja berani. Baik. Bagaimana jika jenderal Han sendiri yang turun? Kita bertiga. Hari ini kita bertanding dengan seru. Pemimpin Lei jago menembak. Han, aku tidak bisa menandinginya. Tapi, hari ini aku mengundang seorang ahli. Siapa yang begitu hebat? Hingga pantas kau undang. Pembunuh bayaran nomor 1 di Hai Cheng. Du Qiaosheng. Jenderal muda. Du Qiaosheng. Apa yang terjadi? Dialah yang membunuh Panglima Muda. Kamu. Panglima muda memang beruntung. Tusukan di dada saja tidak bisa membunuhnya. Kali ini, mungkin tidak akan seberuntung itu. Du Qiaosheng, kamu berani membunuh Panglima Muda? Aku akan membunuhmu. Istri Panglima Muda membuat keributan di gang kapakku. Aku Lei Zhatian tidak akan memaafkan. Ketua Lei, aku diundang untuk ikut turnamen bela diri. Jika aku tewas di sini, kamu yang pertama harus bertanggung jawab. Pertunjukan bagus. Segera dimulai. Berhenti tenang. Ketua Lei, istriku sedang emosi. Turnamen bela diri hari ini sebenarnya untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Mengapa harus berkelahi? Aku tidak cari masalah tapi juga tidak takut masalah. Kalau aku sudah marah, meja akan kubulingkan. Siapapun tidak akan bisa hidup tenang di Hai Cheng. Mari kita mulai pertandingan dulu. Ronde kedua, lomba menembak. Mulai. Han Zenting sengaja mengatur untuk memancingmu. Jangan terjebak tipuannya. Sekarang merangkul gang kapak adalah hal yang paling penting. Tenang saja, pembalasan untuk Panglima Muda. Aku yang akan lakukan. Seorang penipu. Berani menyentuh wanita yang kusukai. Hari ini setelah semua selesai, aku Han Zenting pasti akan membuatmu King Kesin menjadi wanitaku. Zhang Fen bodoh. Aku jelas khawatir. Du Qiaosheng akan membahayakanmu. Hati-hati. Besok ada turnamen bela diri. Aku tidak seharusnya turun tangan sendiri. Masih harus merepotkan kakak Kiao. Aku tidak bisa. Kamu ajari aku. Mudah kok. Seperti ini. Pertama buka di sini. Lalu. Menang turnamen bela diri. Baru terima tawaran aku. Semoga Ketua Lei menepati janjinya. Seorang pecundang. Di hadapanku. Bagaimana kamu bisa menang? Si Zhang. Di babak ini di bawah pengawasanku. Kamu berani main curang lagi. Aku sendiri yang akan habisi nyawamu. Zhang Fen sudah menang satu babak. Kalau babak ini dia menang lagi, kita benar-benar kalah. Pembunuh bayaran nomor 1 di Hai Cheng, Du Qiaosheng turun tangan sendiri. Meskipun sang komandan muda datang, belum tentu bisa menang. Apalagi yang di depan ini. Cuma penipu.
Program AI sudah diaktifkan. Uji bidikan selesai. Silakan mulai menembak. Siap. Mulai menembak. Turnamen bela diri hanya 2 babak. Kali ini, casual A. Mungkin harus ada babak tambahan. Yang bisa menaklukkan gang kapakku, you can main 3, babak 2 menang. Tapi yang bisa menang di setiap babak. Kalau tidak kau pikir gang kapakku, bisa punya kedudukan seperti sekarang di Hai Cheng. Karena keberuntungan. Du Qiaosheng, kau tahu, aku pasti kalah. Ketua. Hasilnya keluar pemenangnya Komandan Muda Sang Kefen. Apa? Curang. Pasti curang. Tiap kali 10 lingkaran. Bagaimana mungkin? Bawa orang itu ke sini. Ya. Datang sini. Jenderal Han. Ini palsu. Ah. Maksudnya apa? Aku tidak tahu. Pemimpin geng kapak, menghadap Panglima Mulai sekarang, seluruh geng kapak akan mengikuti Panglima Muda. Tunggu dulu pemimpin Lei. Apa kau tertipu oleh orang ini? Dia bukan Panglima Muda. Apa katamu? Namanya Zhang Fan. Dia hanya tukang kuda di Bangkok kami. Dia bukan Panglima Muda Zhang Keifan. Kau bilang dia palsu. Ada buktinya. Tentu ada. Zhang Fan ada tahi lalat di dadanya. Pemimpin Lei. Lepaskan bajunya. Langsung ketahuan. Omong kosong. Kalau dia palsu, bagaimana bisa tiap kali 10 lingkaran? Bahkan Du Qiaosheng kalah darinya. Pemimpin. Masalah geng kapak menerima penggemar. Sangat penting. Lebih baik pastikan dulu identitasnya. Orang. Lepaskan bajunya. Kalau kau palsu, 1 tembak habis kau. Lagi-lagi begini, kalian tidak bosan. Aku saja sudah bosan. Apa aku asli? Lihat sendiri. Kok tidak ada? Sanhu, aku mungkin sama dengan tukang kuda yang kau sebut. Ada kemiripan. Ternyata pelajaran yang kuberikan di masih belum cukup untukmu. Sampai sekarang, masih berani lancang di hadapanku. Jangan sok-sokan di sini. Han Dashui. Lei Bangzu. Kamu sengaja menggunakan bekas luka ini untuk menutupi. Bekas luka ini orang lain tidak tahu. Apakah Du Qiaosheng juga tidak tahu? Xiao Shuai kenapa bicara seperti ini? Dulu saat aku dan Xiao Shuai pulang, kita diserang dan dalang di baliknya adalah Han Zhenting. Sekarang, kelompok kapakku sudah bergabung dengan Xiao Shuai Fu. Jika benar Du Qiaosheng yang melakukannya, maka hari ini dia dan Han Zhenting tidak akan bisa keluar dari kelompok kapak. Tunggu. Dia Du Qiaosheng bertindak sendiri. Apa hubungannya denganku? Kamu gila ya? Du menghormatimu karena melawan penjajah. Ternyata kamu hanya pengecut yang tidak berani mengakui perbuatanmu. Du bodoh. Salah percaya pada Han Zhenting dan membuat kesalahan besar. Harap Xiao Shuai menghukum. Dulu Du Qiaosheng disuruh oleh Han Zhenting mencelakai Xiao Shuai. Kamu bertekad membalas dendam untuknya. Bagaimana dia dihukum? Serahkan kepadamu untuk memutuskan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Memang hebat. Maka aku juga akan memberimu kesempatan jika pistolnya kosong. Du Qiaosheng terima perintah. Mulai hari ini bergabung dengan pasukan Xiao Shuai melawan penjajah, menebus kesalahan. Ya. Du Qiaosheng benar-benar beruntung. Dia bukan beruntung. Jelas Nyonya Xiao Shuai sengaja memaafkan. 3 peluru tadi. Nyonya sama sekali tidak memasukkannya ke dalam senjata. Bawa pergi. Maaf Panglima Muda, sekarang ini penjajah Jepang sedang merajalela. Musuh besar di depan mata. Saya hanya bisa memilih untuk mengutamakan negara. Saya memang tidak salah menilai. Panglima Muda dan Nyonya Panglima Muda. Keduanya adalah orang-orang yang berbudi luhur. Wu Jianchou. Ambil kapak saya. Baik. Panglima Muda memenangkan turnamen bela diri. Saya Les Hatian menepati janji. Hari ini, geng kapak menjadi milik Panglima Muda. Geng kapak itu milik saya. Kalau begitu Ketua Lei. Tentu saja juga orang Panglima Muda. Bercanda. Panglima Muda, maafkan Du Qiaosheng. Bagaimana dengan Han Zhenting? Ingin menghukum saya. Kalian belum pantas. Aksi. Wu Jianchou, apa yang kamu lakukan? Saya selalu memperlakukanmu dengan baik. Maaf Ketua Lei.
Salahkan saja dirimu, karena kamu seorang wanita. Ketua Lei. Meskipun rencanamu sangat rapi, kamu tidak bisa menahan pemuda-pemuda berdarah panas di bawahmu. Tidak ada yang mau tunduk di bawah seorang wanita. Hans Henting, kemampuanmu tidak sebanding. Lalu menghasut dari dalam. Orang hina. Komandan sedang bertempur di luar. Kamu malah berkelahi dengan panglima muda di Haicheng. Kamu tidak takut komandan kembali dan menghukummu. Komandan. Orang tua itu. Dia tahu apa. Saya sudah menjaga Haicheng selama bertahun-tahun. Dia cuma mau ngasih kekuasaan ke anaknya dengan satu kalimat. Mimpi kali. Tanpa komandan yang bawa pasukan buat lawan musuh di luar, mana mungkin lo bisa hidup enak di Haicheng? Jangan sok ngasih tekanan moral ke gue. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Di game ini siapa yang menang, dia yang berkuasa. Han Zhenting, nggak usah bilang komandan udah ngasih urusan militer dengan sang jenderal muda. Bunuh sang jenderal muda aja nggak berani ngaku. Sekarang lo mau memberontak ya? Komandan Zhang lagi lawan musuh di luar. Jenderal di medan perang. Nggak harus nurut perintah raja. Jangan pakai si tua itu buat ngepres gue. Aksi. Gui Jianchou, gue tahu lo diajarin sama Han Zhenting. Lepasin Ketua Lei. Jenderal muda bakal ngasih lo kesempatan hidup. Pergi lo. Dewa-dewa berantem. Gue yang kena getahnya. Mati aja gue. Hari ini gue mati. Gue bakal bawa cewek ini bareng. Jenderal muda. Butler Qin udah dateng. Gue telat. Mohon maaf Jenderal muda. Datangnya pas banget. Lo. Han Zhenting ambisius banget. Gue bilang bakal bales dendam buat lo. Hari ini di turnamen bela diri. Masa gue nggak siapin cadangan? Lo bawa butler tua buat ngepres gue. Langsung mau naik di atas gue. Butler Qin sendiri mungkin gak ngeri. Tapi lo bisa lihat di luar geng kapak. Pasukan pilihan yang lo bawa. Masa ada yang masih hidup? Atas perintah Jenderal muda. Sekarang di luar geng kapak. Udah dikepung sama pasukan pribadi kita. Nggak ada celah sama sekali. Tanpa perintah Jenderal muda. Mau lalat aja. Nggak bakal bisa keluar dari geng kapak ini. Gui Jianchou masih belum berlutut dan minta maaf kepada Ketua Lei. Minta aku minta maaf sama cewek. Jangan harap aku ini pahlawan sejati. Tak kusangka harus bekerja sama cewek. Aku nggak terima. Apa salahnya cewek? Leis Hatian meskipun cewek, tapi di tengah kesulitan, berhasil membangun geng kapak sampai seperti ini. Kamu ini bodoh gegabah. Berdasarkan apa kamu bilang begitu tentang dia? Lalu bagaimana? Sekarang kan sudah bergabung dengan komandan. Sekarang musuh sudah di depan mata. Meskipun ada jenderal yang memimpin, tapi tentara Jepang sudah mau sampai ke Haicheng. Geng kapak kalian gak mau menerima tawaran komandan. Menurutku, di Haicheng gak akan bertahan lama. Tindakan Ketua Lei ini sejujurnya demi anggota geng kapak. Dia memikirkan kita semua. Tapi kamu meremehkannya karena dia cewek. Bahkan berusaha memicu konflik internal. Sungguh nggak tahu diri. Menurutku, kamu bahkan gak lebih baik dari cewek. Bawa Gu Jianchou pergi. Tangguh ke Peterson lebih lanjut. Siap. Komandan muda, terima kasih sudah menolong hari ini. Kalau tidak geng kapak nggak tahu, bakal terjadi kekacauan besar. Ketua Lei meskipun cewek, tapi hatinya penuh keadilan. Musuh sudah di depan mata. Aku masih butuh bantuan Ketua Lei. Tolong bantu ya. Oke. Lagi pula kamu pernah menyelamatkan istri keduaku di pesta pernikahan. Kita sudah bersin itu. Kamu menolongku, apakah hanya karena aku pernah menyelamatkan Jiang Xinyu? Bagaimana Han Zhenting akan dihukum? Mohon petunjuk dari Panglima Muda. Selama gunung masih ada tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Kamu tunggu saja. Bawa dia pergi, menunggu keputusan. Ya. Bawa pergi. Acara ulang tahun Panglima akan segera tiba. Kali ini beliau kembali ke kota. Markas besar akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Panglima. Pada saat itu, mohon kehadiran Ketua Lei. Ulang tahun Panglima Zhang. Geng kapak kami pasti akan memberikan hadiah besar untuk Panglima tua. Kita pergi. Panglima muda ini memang luar biasa. Pantas dengan ketua geng kami. Apakah ketua benar-benar tertarik pada Panglima sudah muda? Memiliki 3 wanita di sampingnya. Apakah ketua juga akan memberikannya menjadi istri muda? Lalu bagaimana? Parent Han, dari sekarang, geng kapak kami hanya mengikuti Parent Panglima muda. Ya? Panglima muda saya akan menjamin Anda mengambil alih urusan militer Haicheng dengan lancar. Ini adalah mahar saya untuk masuk ke markas besar. Kalian jaga. Siapa kamu? Jangan banyak bicara. Ingin hidup. Ikut kami.
Du Qiaxing, kenapa kamu? Seseorang meminta Du untuk menunggu seseorang di sini. Apakah kamu? Saya Pa Yang Minairu, Du Qiaxing menunggu saya di sini. Dan siapa yang mampu menyelamatkan saya dari markas besar? Orang dengan tato matahari. Siapa sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang ingin Panglima Han sampaikan. Dengan memanggil saya hanya bertanya, apakah kamu yakin menusuk? Sang komandan tertusuk pedang di dada. Benar. Lalu, kemudian istri sang komandan berlari meminta tolong. Aku mengejar istri sang komandan. Saat aku kembali, kudapati sang komandan telah. Tapi orang-orang di kediaman komandan. Melalui Jerkin jurus Mirka. Tampaknya bukan orang dari kediaman komandan. Dan di lengan mereka ada tato matahari. Kenapa? Mereka masih ada. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi penyerbuan bajak laut Jepang sudah di depan mata. Aku harus menyelidiki hal ini. Ada satu hal lagi. Minta bantuan Tuan Du. Awalnya kupikir menjadi komandan adalah hal yang baik, tapi ternyata tetap saja jadi pekerja keras. Setelah pesta ulang tahun komandan selesai, dan aku mengambil alih urusan militer, kau bisa dianggap telah menyelesaikan tugasmu. Nanti aku akan menepati janji, memberimu imbalan, dan kau akan bebas. Lalu bagaimana dengan Komandan. aku? Jika kau pergi, kau harus membawaku. Dan kau. Tentu saja aku akan membantu komandan mempertahankan kota Hai. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kupahami. Mengapa Han Zhenting beberapa kali memprovokasi? Mengapa kau selalu memaafkannya? Benar? Seseorang yang punya niat memberontak, jika tetap tinggal di kediaman kita, pasti akan menjadi masalah. Han Zhenting sebagai panglima pasukan memang punya pengaruh yang besar. Aku tidak ingin sebelum mengambil alih urusan militer terjadi masalah lagi. Buruk sekali Tuan Muda. Baru saja, sekelompok orang menerobos masuk ke halaman belakang dan menculik Han Zhenting. Apa? Han Zhenting sudah diselamatkan. Seperti yang Anda perintahkan. Pesan untuk Du Qiaosheng juga sudah disampaikan. Si panglima palsu itu sudah hampir mati. Beruntung ada bantuan dari Xiao Tian. Dengan Han Zhenting yang menghalangi, saya pasti bisa kembali ke Haicheng dengan lancar. Setelah Panglima Muda mengambil alih urusan militer, jangan lupa perjanjian dengan saya. Tentu saja. Beruntung ada bantuan dari Xiao Tian. Baru bisa menyelamatkan nyawa. Nanti, saya pasti akan membuka gerbang kota sesuai perjanjian. Menyambut pasukan masuk kota. Pasukan kami juga akan membantu Panglima Muda Sepinana. Kapal dan merkuat siap diperintah oleh Panglima Muda. Apalagi hanya seorang Han Zhenting. Atau Panglima Muda, ayah Anda. Komandan Zhang kembali ke Haicheng. Pasti akan tunduk pada Anda. Baik. Mari kita berharap kerja sama kita. Kerja sama yang menyenangkan. Kamu benar. Sekarang Panglima Muda di kediaman Panglima benar-benar seorang penipu. Kami mendapat kabar yang dapat dipercaya. Panglima Muda asli Zhang Kefen tidak hanya masih hidup, tetapi juga di kapal yang kembali dari luar negeri. Tidak lama lagi akan tiba di Haicheng. Ternyata dia memang panglima palsu. Pesta ulang tahun komandan sama sekali tidak boleh. Membiarkan panglima palsu ini mengambil alih urusan militer. Nanti saya akan memberinya hadiah besar. Pesta ulang tahun komandan sudah dekat. Harus menangkap Han Zhenting kembali. Ya. Orang yang sudah terjepit tidak perlu memojokkannya lebih jauh. Dia sekarang sudah tidak bisa membuat keributan lagi. Benar? Sebentar lagi adalah pesta ulang tahun sang komandan. Lebih baik kita pikirkan. Hei dia APA yang akan kita lebih baik kepada komandan. Benar. Dengan komandan yang duduk di sana, dia pasti tidak akan berani berbuat macam-macam. Jangan khawatir tentang hadiah ulang tahun. Sebelumnya di perayaan Bailumen, di acara lelang, saya menyimpan sebuah harta karun. Ini adalah vas keberuntungan dan umur panjang 9 buah persik dari dinasti Qin. Bernilai jutaan. Sangat cocok untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun komandan. Kakak Kiao memang selalu berpikir jauh. Sungguh bagus. Hanya saja sang perwira muda telah dibunuh. Zhang Fen dia hanya seorang pengganti. Komandan memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tentang kematian sang perwira muda, kapan kamu akan jujur kepada komandan? Tunggu setelah pesta ulang tahun baru kita bicarakan. Saya tidak ingin dia harus merasakan kesedihan kehilangan anak. Tapi yang palsu tetaplah palsu. Zhang Fen mungkin bisa menipu orang lain. Tapi komandan adalah ayah kandung sang perwira muda. Bagaimana mungkin dia bisa menipu komandan? Ada jalan di depan gunung. Tantangan ini harus kamu hadapi sendiri. Lihat sang perwira muda.
Kenapa panik? Lihat sang perwira muda, anak harimau tidak akan menjadi komandan kembali ke kota setelah mengalahkan jika dia tahu sang perwira muda tidak hanya kelompok kapak, tapi juga menyingkirkan masalah dalam pasukan Han Zhenting. Pasti, hari ini dia akan memberikan penghargaan besar padamu. Penghargaan seperti apa? Juga tidak sebanding dengan menyerahkan kekuasaan militer. Benar aku dengar hari ini, Panglima akan memberikan perintah militer di kota Hai kepada Putra Mahkota. Saya ucapkan selamat sebelumnya. Terima kasih semuanya. Seorang kusir kecil, Bernie Sekelai berharap menggembel urusan militer di kota Hai. Dengan apa kau pantas? Han Zhenting yang berani dulu melarikan diri dari kediaman Panglima. Tidak mencarimu sudah cukup. Masih berani datang sendiri. Apa yang tidak berani aku lakukan? Hari ini yang harus takut adalah dia, Han Zhenting. Berani menghina putra mahkota di pesta ulang tahun Panglima. Ini cari mati. Han Zhenting, menyerbu pesta ulang tahun Panglima. Apa yang ingin kau lakukan? Aku datang hari ini, tentu saja untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Panglima. Benda ini adalah hadiah ulang tahun palsu yang kau berikan kepada Panglima. Sombong sekali. Ini adalah botol keramik era King. Botol ke-9 dari motif buah persik dan kebahagiaan. Bernilai jutaan. Kalau rusak. Benda dari dinasti King. Nilainya jutaan. Meskipun aku memecahkannya, apa konsekuensinya? Han Zhenting, kau berani. Menipu atasan dan bawahan, menyamar sebagai putra mahkota. Hanya sebuah botol keramik pecah. Apa bisa menyamai nyawa putra mahkota? Han Zhenting, kau yang kalah oleh tangan kita. Berani berteriak pada Panglima. Pengurus Qin. Orang-orang ikat dia dan bawa pergi. Ya, berhenti. Seorang kusir kecil, berani memerintah di pesta ulang tahun komandan. Yang harus diikat adalah kamu. Berani sekali Du Qiaosheng. Dulu komandan muda mempertimbangkanmu karena kamu setia pada negara. Mengapa sekarang kamu masih bekerja sama dengan Han Zhenting? Kamu kusir kecil, berani menyamar sebagai komandan mengeluarkan perintah ke Hai King. Kamu tidak cekat Maria. Du Qiaosheng, kamu bicara tanpa bukti. Sebaiknya kamu tunjukkan bukti. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ngapain bicara panjang lebar dengan mereka? Datang, tangkap. Ya, komandan datang. Inikah jenderal terkenal dalam sejarah yang mempertahankan Hai Cheng melawan bajak laut. Memang luar biasa. Komandan, Anda kembali. Bagus. Terima kasih atas perhatian kalian. Mengadakan pesta ulang tahun untukku. Pasukan baru saja ditempatkan dengan baik. Aku langsung datang. Ayah, Aku sudah mendengar kabarmu. Melalui pernikahan kamu mendapatkan bantuan dari Serikat Pelayaran dan memenangkan turnamen bela diri. Tidak hanya menarik perhatian geng kapak, tapi juga mengatur Han Zhenting. Bagus sekali. Orang ini bukan komandan muda. Du Qiaosheng. Apakah aku tidak bisa mengenali anakku sendiri? Orang ini mirip dengan komandan muda. Namanya juga hampir sama. Tapi dia bukan komandan muda. Berani sekali. Du Qiaosheng. Kamu sudah diambil oleh anakku sebagai bawahan, maka kamu harus mendukung sepenuhnya. Tapi kamu justru bersekongkol dengan Han Zhenting. Merusak pesta ulang tahunku. Kalian berdua sudah tidak sabar untuk mati. Lapor komandan. Saya Du Qiaosheng bukanlah orang tapi orang ini bukanlah komandan muda. Menipu komandan. Saya Du Qiaosheng tidak akan membiarkannya. Benar. Orang ini bukanlah komandan muda. Hanya si orang Pina Perjiangqiu. Jangan sampai dia lolos. Dulu, saya memerintahkan untuk kembali ke kota untuk mengambil alih urusan militer. Tapi kamu menyuruh Du Qiaosheng untuk membunuhnya diam-diam. Kalau bukan karena kamu yang membuat masalah, anakku tidak akan berulang kali dipertanyakan identitasnya. Hari ini saya pasti akan menyerahkan komando militer Hai Cheng langsung ke tangan anakku. Sedangkan kalian, Du Qiaosheng, Han Zhenting, sapatlah datang untuk mati. Tidak boleh komandan. Orang ini bukanlah komandan muda yang sebenarnya. Saya tahu tanpa bukti ini hanya omong kosong. Tapi saya mendapat kabar. Komandan muda yang sebenarnya tidak mati. Dan sudah tiba di Hai Cheng. Sekarang, sedang dalam perjalanan ke pesta ulang tahun. Komandan muda. sial-sial, berkelahi di depan Guangdong. Komandan muda yang sebenarnya kembali. Yang pertama kali akan dibunuh. Bukanlah saya. Jadi komandan, jangan sampai menyerahkan komando militer Hai Cheng kepada seorang penipu. Waduh Pak Komandan, apa yang terjadi? Pasukan Jepang menyerbu besar-besaran. Pemimpin pasukan Jepang, Xiao Tiankiefu, mengirim surat. Kalau tidak apa? Kalau tidak mereka akan membantai kota Hai. Han Zhenting. Ternyata selama ini kau meragukan identitas Panglima Muda. Sekarang malah mengacaukan pesta ulang tahun Pak Komandan. Ternyata semua itu untuk mengulur waktu bagi pasukan Jepang. Dasar kawan gower. Mana mungkin aku bersekongkol dengan pasukan Jepang? Han Zhenting berkhianat dengan musuh. Dan kau, berani besarnya memalsukan diri sebagai anakku. Prajurit, tangkap mereka semua.
Siapa yang berani? Pak Komandan, jangan sampai. Bahkan perintahku pun tidak diindahkan. Kalian mau memberontak ya? Ide untuk mencari pengganti itu dariku. Kalau Pak Komandan mau menghukum, hukum saja aku. Meski Zhang Fen hanya pengganti, tapi itu demi kebaikan markas besar. Tolong Pak Komandan pertimbangkan lagi. Saya Jiang Xinyu sudah menikah dengannya. Orang yang tidak diinginkan markas besar. Asosiasi pelayaran saya yang akan menerima. Meski identitas Zhang Fen palsu. TAPI dia benar-benar membantu geng Kopek. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku yang pertama tidak setuju. Baik, baik, baik. Kau memang hebat. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua panglima muda? Anak Zhang Kefen menghadap ayahanda. Sudah kukatakan, dia penipu tulen. Panglima muda yang asli ada di sini. Anak baik. Alhamdulillah kau baik-baik saja. Sekarang panglima muda sudah kembali. Komandan mohon perintah. Bunuh si penipu ini. Fen Er, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah jangan panik. Komandan muda sudah kembali. Kamu akan selamat. Komandan muda, dulu kamu diserang dan menghilang. Kalau bukan karena dia yang berani menggantikanmu, mungkin sekarang Hai Cheng sudah menjadi milik Han Zhenting. Ayah tidak tahu. Orang ini sengaja kuatur. Aku tahu Han Zhenting tidak akan diam saja, membuatku bisa mengambil alih urusan militer Hai Cheng dengan lancar. Aku sudah menduga. Dia akan menyerangku di perjalanan pulang. Jadi, aku memanfaatkan situasi ini. Kamu sengaja terluka oleh Dukia Ocean dan kamu yang menuntunku menemui Zhang Fen. Benar, perubahan urusan militer memang selalu berdarah-darah. Jadi, aku mencari orang yang bisa dikorbankan. Perisai. Siapa sangka anak ini cukup berbakat. Tidak hanya berhasil membujuk geng Kapak, tapi juga memojokkan Han Zhenting. Aku sepertinya meremehkanmu. Orang yang dikorbankan. Aku selamat dari maut. Sebenarnya harus berterima kasih kepada orang lain. Xiao Tian Kiefu, dia adalah komandan pasukan yang menyerang Hai Cheng. Zhang Kefen, orang Jepang ini sedang bersiap menyerang Hai Cheng. Kenapa kamu bersamanya? Komandan muda, apa yang terjadi? Aku memanfaatkan tipuan anak ini untuk menahan Han Zhenting. Baru sekarang ada waktu untuk pergi ke luar negeri, menemui Xiao Tianjun. Bagaimana Han Zhenting sampai sekarang masih berani melawan aku? Sialan. Sudah dihitung-hitung tetap saja dia yang menang. Setelah hari ini, siapa lagi yang berani melawan aku? Bajingan. Kamu berani memukul aku, menjual negara demi keuntungan pribadi. Untuk persaingan internal malah mengundang musuh, membuat kota ini dalam kesulitan. Aku yang memukulmu, bajingan rendahan. Kalau bukan karena kamu masih berguna buat aku, kamu bisa beberapa bulan yang menyenangkan ini. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, malah berani melawan atasan, melawan aku. Aku malah harus berterima kasih padamu ya. Bajingan. Aku akan segera mengambil alih komando militer kota ini. Dan ada Xiao Tianjun yang mendukungku. Kamu si penipu, sudah tidak berguna lagi buat aku. Orang-orang, tangkap dia. Diam kau. Ayah, jangan-jangan kamu juga mau melawan aku. Bukan aku yang mau melawanmu. Tapi kamu yang terlalu haus kekuasaan. Bekerja sama dengan bajak laut. Dan mau melawan seluruh kota ini. Ayah. Sekarang aku tidak hanya didukung oleh Xiao Tianjun, tapi juga asosiasi pelayaran. Dan geng Kapak yang membantu untuk menghadapi seorang penipu. Sangat mudah. Kalian terlalu sombong. Geng Kapakku tidak akan membantu seorang pengkhianat. Benar? Kalau kamu masih belum sadar, harta kekayaan asosiasi pelayaran saya lebih baik diberikan ke anjing daripada ke orang Jepang. Meskipun di balai permata saya, semua adalah wanita. TAPI, Sensiap, orang punya. Kalian ini orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Untuk seorang kusir kecil berani melawan saya. Percaya tidak begitu perintah Xiao Tian keluar. Apapun, balai permata, asosiasi pelayaran, akan lenyap dari Hai Cheng dalam sekejap. Sejak saya menemukan Zhang Fen untuk berpura-pura menjadi Anda, saya berjanji padanya. Bagaimanapun caranya saya akan melindunginya. Saya Qin Kesin, berkata apa adanya. Zhang Fen, meskipun palsu, tapi dibandingkan dengan orang yang menjual negara untuk keuntungan pribadi, dia lebih seperti pria sejati. Saya, Zhang X menikah dengan Zhang Fen. Harta kekayaan asosiasi pelayaran saya. Apapun yang terjadi saya akan melindunginya. Turnamen pertarungan. Yang merekrut geng Kapak adalah Zhang Fen. Dia dalam kesulitan.
Jangkep Kopak Tentu akan Kalian maju. untuk nyawa hina si anjing ini. Berani melawan saya. Apakah kalian ingin memberontak? Dulu karena membela keadilan. Nyawa saya hilang. Hari ini adalah saya. Sejak saya menemukan Zhang Fen untuk berpura-pura menjadi Anda, saya berjanji padanya. Bagaimanapun caranya saya akan melindunginya. Saya Qin Kesin. Berkata apa adanya. Zhang Fen, meskipun palsu, tapi dibandingkan dengan orang yang menjual negara untuk keuntungan pribadi, dia lebih seperti pria sejati. Saya, menikah dengan Zhang Fen. Kekayaan besar dari asosiasi pelayaran saya. Harus melindunginya dengan segala cara. Turnamen bela diri. Yang merekrut geng kapak adalah Zhang Fen. Dia dalam kesulitan. Geng kapak saya pasti akan maju. Saya pikir memulai lagi. Bisa bertahan hidup di era Republik saja sudah cukup. Tidak menyangka musuh besar datang. Mereka semua melindungi saya satu persatu. Saya Du Qiaosheng tidak menganggap diri saya orang baik. Tapi tidak akan membiarkan orang Jepang masuk ke Haicheng. Dan saya juga. Dulu orang Jepang menyerang Haicheng. Rakyat menderita. Sekarang kamu masih harapan. Sejarah invasi Jepang ke Haicheng. Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya, saya juga dari masa depan. Saya ahli sejarah. Dulu, saya tahu komandan muda mengundang serigala ke rumah. Setelah tahu kabar tentangmu, saya pikir kamu yang terus menargetkanmu. Baru kemudian saya tahu. Ternyata dia. Kamu guru sejarah. Saya sudah tahu kamu programmer. Ayo kita lakukan bersama. Kalian semut yang tidak tahu diri. Tidak menghormati komandan muda ini, malah bergaul dengan tukang beca ini. Pasukan Taijun sudah di depan pintu. Kalian melakukan ini, sama seperti telur menghantam batu. Ayah, tolong perintahkan untuk membunuh tukang beca ini. Untuk membuktikan kekuatan militer, menyamar sebagai Zhang Fen adalah kesalahan saya. Komandan, bunuh atau hukum saya terserah Anda. Tapi saya Zhang Fen tidak akan membiarkan orang Jepang masuk ke Haicheng. Seorang tukang beca kecil berkata tidak sopan pada Xiao Tianjun. Dulu, pasukan Jepang menyerang Haicheng. Saya memimpin pasukan bertempur mati-matian. Baru bisa mendapatkan ketenangan Haicheng selama beberapa tahun ini. Zhang Fen, meskipun palsu, tapi bisa menjaga kedamaian Haicheng. Hari ini saya ada di sini. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Mengambil tanpa izin. Itu namanya mencuri. Datang tanpa diundang. Itu namanya melanggar. Xiao Tian Kiefu. Kamu untuk menyerang Haicheng. Memanfaatkan kekacauan internal mencuri anak saya. Mengubahnya menjadi anjing peliharaan orang Jepang. Hari ini, melanggar pesta ulang tahun saya. Masalah ini, tepat untuk diselesaikan sekaligus. Komandan muda. Saya datang jengkin, niat baik untuk memberi selamat. Ini. Begini caranya Haicheng menyambut tamu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Dulu saya dikhianati oleh Han Senting. Beruntung diselamatkan oleh Tuan Xiao Tian. Dan Anda pernah mengusir Tuan Xiao Tian dari Haicheng. Dia tidak dendam. Bahkan membalas menyelamatkan saya. Dia benar-benar orang baik keluarga Zhang. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao Tian juga berjanji pada saya, asalkan saya mendapatkan perintah militer Haicheng, membuka gerbang kota menyambut pasukan Jepang. Dia tidak hanya bisa memperlakukan rakyat Haicheng dengan baik, tapi juga mendukung saya, menjadi penguasa Haicheng yang sebenarnya. Tapi jutaan rakyat. Kamu anak durhaka. Hari ini saya akan membela Haicheng. Menghukum yang bersalah. Menghilangkan bencana kamu. Jangan tidak tahu diri. Cepat berikan perintah militer Haicheng pada saya. Biar saya buka gerbang kota. Biar mereka masuk. Kamu. Komandan. Komandan. Aku menyerahkan perintah militer padamu. Komandan. Meski kamu ambil perintah militer tak ada gunanya. Serahkan perintah militer Haicheng, aku bisa memaafkanmu. Selama ini, kita hanya suami istri atas nama. Tapi berkat kebaikan komandan, aku sudah berusaha membalasmu sepenuhnya. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini tidak bisa dimaafkan. Ini surat nikah kita. Dari hari ini, kita suami istri. Hubungan kita putus. Kamu si imut. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu pikir tanpa kamu. Aku tidak bisa sukses, sais kereta.
Sekarang saatnya kamu mati. Serahkan perintah militer Hai Cheng padaku. Sudah jelas, dari hari ini. Aku Zhang Fen adalah pemimpin pasukan Hai Cheng. Siapa yang berani melawan? Zhang Fen. Aku menyarankan cepat serahkan perintah militer. Sekarang pasukan Xiao Tian sudah di depan gerbang. Serahkan kekuasaan militer. Itu satu-satunya jalanmu untuk hidup. Kalau tidak, aku ingin lihat siapa yang berani mati bersama seorang perwira muda yang belum berpengalaman. Aku Han Zhenting. Bersedia mati bersama perwira muda. Aku Du Qiaosheng. Asosiasi pelayaran kami. Keluarga Qin. Balem? Geng Kapak. Aku, Feng. Saya Zhang Ziyahao. Saya, bersedia mati bersama komandan muda. Kalian semua gila ya? Dulu karena terlalu ikut campur, aku mati secara tidak sengaja. Lalu terlahir kembali ke era Republik Tiongkok. Awalnya hanya ingin hidup sendiri, tapi ternyata tidak sengaja membantu banyak orang. Kamu mau melepaskanku? Janji harus ditepati. Setelah selesai berlutut pergi sana. Bagaimana dengan dia? Serahkan padamu. Aku mau cari perempuan untuk temani mati. Tenang saja. Pembalasan komandan muda, aku pasti akan membantumu. Tampaknya langit masih tidak akan menyia-nyiakan orang baik. Dan pilihanku yang pertama, tidak salah. Asalkan pasukan menyerbu kota, kalian semut-semut ini, satu pun tidak akan selamat. Suamiku, Datang. aku juga hampir tidak kuat. Jangan buru-buru, sebentar lagi sampai. Cepat-cepat, aku akan menghancurkan kepalamu. Apa yang terjadi? Bukan, kalian ada-ada saja. Sejak Zhang Fen di pesta ulang tahun, menggunakan AI untuk mengusir musuh. Dia menciptakan cara bertempur ini. Dari jarak ribuan kilometer bisa mengambil kepala musuh, sama sekali tidak melukai kalian. Kurasa, kalian hanya cari perhatian di sini. Asalkan pasukan Jepang menyerbu kota, kalian semut-semut ini, satu pun tidak akan selamat. Seorang Jepang kecil, seorang pengkhianat busuk, di tanah Zhongzhouku berani lancang, kamu berani memukulku. Aku memang memukulmu. Baka. Berani macam-macam di hadapan Taijun. Aku akan mengambil nyawamu. Han Zhenting. Apa kamu gila? Pasukan Jepang sudah di depan pintu kota. Kamu berani membunuh Taijun. Nasib negara ada di tangan kita. Setiap orang bertanggung jawab. Meski mati. Lalu bagaimana? Kalau ada yang harus mati, maka hanya dia, Zhang Kefen. Semua departemen dengarkan perintah aksi. Sedang apa? Kamu pegang papan besi ini, berhayal melindungi Hai Cheng. Melindungi rakyat jelata ini. Sekarang pasukan Jepangmu sudah dalam kendaliku. Hentikan aksi pura-puramu. Fan Khan. Baru saja, radio pasukan kita diserang. Dengan pasukan, sudah kehilangan kontak. Pasukan kita sudah hampir hancur. Apa katamu? Han Xiong. Hai Cheng sudah lama menderita karena pasukan Jepang. Apa ada minat berperang bersamaku? Aku sudah tidak sabar. Baik. Semua orang dengarkan perintah. Berperanglah. Terima perintah. Lei Shaotian, kamu urus saja kelompok kapakmu. Lari kemana sih? Dan kamu juga, Kek XIM. Emang kamu nggak tahu? Xiao Shuai udah janji mau nikahin kita. Nanti, kita jadi satu keluarga. Apa? Apaan tuh? Kalian belum tahu ya? Xiao Shuai nggak bilang ke kalian. Zhang Fen. Zaman sekarang aku nikah sama siapa? Gak salah kan? Zhang Fen, berhenti kamu.